meminta untuk Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Nadiem Makarim, untuk membantu. Pengacara Rasman Arif Nasution buka suara terkait adanya dugaan terhadap dirinya yang menggunakan ijazah palsu. Rasman menyebut dugaan tersebut tidaklah benar. Bahkan Rasman mengaku heran terkait dirinya yang dilaporkan kepada pihak kepolisian soal dugaan ijazah palsu. Dia menyebut memiliki bukti-bukti terkait keaslian ijazahnya itu. Bahkan dia menyenggol Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dan Menteri Kemenkumham Yasona Lawli untuk konsen ke permasalahan identitas ijazah ini. Validasi bahwa saudara Rasman Arif benar terdaftar dalam pelaporan SBET Koperti Sulaya 3 dengan NIM 1031033000272 tanggal 27 Juni 2014 dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun YPUIC. Ini suratnya 23 Juli 2022 kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Rasman Arif. Ini yang buat Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Muhammad Iqbal As-Salim S.A. Ketua Umum Gangga Yuda Bakti Wakil Sekretaris. Jadi apalagi yang kalian mau hebohkan? Ya. Jadi sekarang fitnah itu selesai. Kalau begitu mulai besok saya tidak akan lagi komentari urusan ijazah, urusan KTA. Ya, DPN Pradi Bersatu sudah menjawab, sekjennya, waketumnya, dewan pengawasnya. SK saya ditandatangani oleh Pak Ketua Umum, Pak Zefrin, ditandatangani oleh sekjen. Ya, KTPA saya juga sudah clear, ijazah saya sudah clear. Nah, urusan berikutnya itu urusan yayasan. Dan yayasan akan bertindak. Dan saya hanya minta satu. Ibu koordinator, ibu kan menerima uya-kuya dan yayasan yang katanya dipimpin oleh Edi Haryanto. Tadi Pak Salim, Pak Rektor, Pak Gangga, Pak Guru Besar datang. Katanya ibu nggak ada. Ibu harus adil. Terima mereka. Pak Menteri tolong pantau nih. Saya sebagai salah satu juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin. Memang benar. Ada jejak digitalnya. Saya salah satu juru bicara. Ikut saya pelatihannya. Meminta untuk Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Nadiem Makarim, untuk membantu kejelasan yayasan ini, Pak. Karena patut diduga ada permainan. Kenapa? Kenapa pangkalan data yayasan yang dipimpin oleh Bapak Salim tidak keluar di sistem? Kenapa malah Saudara Edi Haryanto yang katanya YP, ya, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, keluar? Jadi ibu harus terima. Harus jujur, Bu. Dan kita menduga ada permainan. Apakah di Dikti, apakah di L2 Dikti. Maksudnya Dirjen Dikti. Bukan dirjennya, di Sekretariat Kedirjenan Dikti. Harus terima. Yang kedua, Bapak Menteri Kumham, Pak Yasona Lawli, sahabat saya. Saya kenal beliau, beliau kenal saya. Beliau DPRD di Sumatera Utara, saya DPRD di Mandeng Natal. Beliau PDIP, saya Golkar. Tolong Pak, itu ada AHU yang dikeluarkan Pak. Dan kenapa? Saya ini kan lulusan tahun 2014 Pak. Yayasan mereka berdiri 2016 Pak. Loh, saya sudah tamat, saya sudah lulus kok dibawa-bawa saya. Emang kita berlaku surut apa? Kan kita bukan retroaktif. Ya, jadi Rudi Kabunang ini asal ngomong aja ini orang. Kau pelajari lah. Saya tuh masuk Stambuk 2010, keluar 2014. Yayasan berdiri 2016. Terus ada vonis
Mahkamah Agung yang gak ada urusannya sama saya 2021, Alfian. Lah, katakan produknya tidak sah. Loh kalau begitu, yang dikeluarkan semua itu 2001 ke bawah, 2021 ke bawah, batal semua. Yang dipertanyakan sekarang kenapa ada keluar yayasan 2021. 2016. Sedangkan konstruksi hukum putusan yang saya dengar dari penjelasan Pak Ketua Yayasan dan pembina, itu banyak yang tidak sinkron. Maka mereka lakukan PK karena ditemukan novum baru. Nah saya kalau diminta jadi kuasa hukum, pasti saya mau. Kalau nanti tindakan hukum saya sebagai pengacara, ya kita somasi. Kita paksa mereka secara hukum untuk mereka keluar dari kampus itu. Kemudian, Saudara Edi Haryanto ini masih jujur kau. Edi Haryanto. Kau itu juga lulusan Ibnu Khaldun. Yang nandatangani Pak Agus Agrianto, Doktor Insinyur Agus Haryanto. Itu yang teken ijazah kau. Kok kau sah, saya tidak sah? Aneh kau ini. Kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama. Kok kau anak kandung, saya anak tiri? Pikiranmu logik. Yang kedua, kau masih ngaku, kau ini kan mahasiswanya Pak Iqbal. Jujurlah. Jadi ini terbuka lebar selama ini. Mereka ini tidak punya finansial, Pak. Karena yang menguasai kampus mereka di Jalan Pemuda, Pak. Baca tadi aturan di semua penjelasan. Tapi kalau saya sudah masuk, sedaya mampu saya, segala jaringan yang saya punya, dan pemahaman hukum yang saya punya, saya akan bantu mereka untuk mengembalikan hak itu kepada orang yang bersalah. Nggak main-main. Proses berikutnya kita lihat. Kenapa? Kok bisa-bisanya? Ini kan bukan saya saja, Pak. Sudah saya bilang kepada kalian, ada ketua umum partai politik, Pak. Ada mantan Kapolda juga, Pak. Bahkan ada orang-orang penting lain, politisi, Pak. Bahkan asistennya, asisten pertama atau asisten abadi, atau nggak tahu saya itu, Astri nomor 1 dari Hotman, itu Nurbaiti. Nurbaini saya nggak tahu. Itu alumni Ibnu Khaldun. Yang dia ujian tuh ngawasi ada Pak Agus, tadi ada orangnya. Jadi Ibnu Khaldun ini bukan universitas murahan. Saya ini pilih, Pak. Ada lagi satu tadi juga, itu orang penting, Pak. Masuk di situ kuliah. Ini memang ketat. Cuma kenapa Rawamangun Pemuda itu gede kampusnya, mereka pindah ke Buaran? Karena mereka tidak bisa masuk. Itu terjadi di UISU. Alumni saya yang lama, tapi saya waktu itu belum konflik mereka. Universitas Islam Sumatera Utara. Itu terjadi. Nah, yang menguasai pihak yayasan sebelah, yang sah secara hukum, ngungsi dia ke kampus lain. Saya ikut jadi dosen di sana, di Medan, Pak. Sekarang baru aja bersatu. Sekarang konflik lagi, Pak. Yayasannya dengan ketua umum saya ribut. Saya kuasa hukumnya sekarang satu. Jadi jangan dibilang, oh ini kampus abal-abal. Terus pindah, mereka pindah. Karena memang COVID. Yang kedua memang mahasiswa menurun. Dan mereka pindah ke Rorotan. Dia tanya ke sana, jangan tanya saya. Saya kuliahnya di situ. Di Buaran itu. Jadi nggak usah dikembang-kembangkan sana sini sana. Ya sudah, sekarang kau pertanggungjawabkan. Edi Haryanto kau pertanggungjawabkan. Nah, Rudi Kamunang, kau bertindak itu tadi. Apakah sebagai kuasa hukum kau bicara? Atau kau secara pribadi? Kalau pribadi udah kau bersengketa secara hukum dengan saya. Jadi itulah poin-poinnya dari saya. Jadi saya nggak lagi layani, biarkan proses hukum. Cuma saya akan pantau ini. L2 Dikti harus fair, terima mereka. Buka data, validasi semua. Dan laporan polisi yang sudah dilaporkan, ya kita akan layani. Kita hargai proses hukum. Kita datang. Dan Pak Agus akan menggugat itu, Pak Salim. Baik pidana maupun perdata. Saya akan bantu mereka. Sampai dapat yayasan ini yang benar. Gak main-main ini. Saya kira selesai sudah. Jadi anakku, istriku, keponakanku, abangku, kakakku, keluarga besarku di kampung
baik Medan, Jakarta, Sidimpuan, Mandeling Natal, Panyabungan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, ya, Batahan yang menghubungi saya. Alhamdulillah semua terjawab. Kartu tanda advokat saya sudah keluar, namanya KTPA, kartu tanda pengenal advokat. Clear, sudah dijelaskan. Yang kedua, clear lagi masalah ijazah. Besok apa lagi? Tapi saya tidak peduli yang besok itu mau apa. Ini yang paling penting bagi saya. Karena ini memalukan harga diri saya, anak istri saya, dan keluarga saya. Masa pengacara sekelas Rasman yang rate-nya sekarang alhamdulillah tinggi. Saya dapat survei dari teman-teman bisik-bisik, ya Rasman sudah nomor 1. Saya nggak bangga dengan itu. Saya hanya bersyukur pada Allah. Ternyata doa saya makbul dikasih Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Mudah-mudahan Engkau beri kemuliaan kepada aku hambamu. Engkau luruskan lidahku. Engkau perkuat daya ingatku. Dan hindari aku dari kesombongan. Dan buat aku selalu bersyukur dan berikan kemuliaan. Dan tempat yang terbaik untuk aku sebagai pengacara terbaik untuk Indonesia. Dan ampuni seluruh dosaku dan seluruh dosa orang tuaku dan keluarga. Itu dari saya. Terima kasih. Saya cukup 2 pertanyaan ya. Setelah itu kita mau jalan. Apa mau ditanya? Cukup ya? Apa Ki? Kok surat keterangan ijazah? Ini verifikasi, Pak. Ini surat resmi, Pak. Ini surat resmi dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun, Pak. Ini ditujukan kepada L2 Dikti Koordinator yang didatangi Uya-Kuya kemarin. Ibu itu. Ini Pak suratnya menjelaskan bahwa Rasman itu ijazahnya sah. Dan sudah kami daftarkan ke Ibu. Kira-kira begitu. Mana yang didaftarkan? Ini. Ini surat tadi, Pak. Oke. 23. Ini surat, Pak. 2014, Pak. Ini bukan saja Rasman, Pak. Seluruh fakultas. Kalau Rasman aja aneh dong. Kan bukan saya sendiri mahasiswanya. Dan fakultasnya bukan fakultas hukum doang. Ada ini. Selesai. Tidak ada. Jadi berdosa kalian dan dosa kalian saya maafkan. Tapi untuk urusan hukum kita proses.